Halo semuanya, perkenalkan saya Adelingga Dewi yang akan menjelaskan materi section 4 modul 9 Fisika Dasar yaitu gerak melingkar. Learning outcome dari materi ini adalah menjelaskan gerak lurus, gerak dua dimensi, gaya dan gerak, energi dan kekekalan energi, gerak rotasi, kesetimbangan dan elastisitas serta penerapannya. Yang pertama, definisi benda tegar. Benda tegar adalah benda yang dapat berputar dengan seluruh bagiannya saling terkunci dan tanpa ada perubahan bentuk. Selain itu, sumbunya tetap, berarti perputaran terjadi terhadap sumbu yang tidak bergerak. Besaran rotasi. Yang pertama, posisi sudut. Ini merupakan gambar benda yang telah diputar berlawanan arah jarum jam dengan sudut theta. Ini adalah arah positifnya. Sehingga theta didefinisikan sebagai S per R dalam ukuran radian. S adalah panjang busur lingkaran yang memanjang dari sumbu X sampai garis acuan. Dan R adalah jari-jari lingkaran. Sudut yang ditentukan dengan cara ini diukur dalam radian. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Sama dengan 2 pi R per R sehingga 2 pi rad. Satu radian sama dengan 57,3 derajat, sama dengan 0,159 putaran. Yang kedua ada perpindahan sudut. Jika suatu benda berputar terhadap sumbu rotasi dan mengubah posisi sudut garis acuan dari θ1 ke θ2, maka benda tersebut mengalami perpindahan sudut delta θ. Diberikan oleh delta θ sama dengan θ2 min θ1. Perpindahan sudut yang berlawanan arah jarum jam adalah positif, dan perpindahan sudut yang searah jarum jam adalah negatif. Yang ketiga, terdapat kecepatan sudut atau omega. Misalkan benda berada pada sudut θ1 pada waktu T1 dan pada posisi sudut θ2 pada waktu T2, maka kecepatan sudut rata-rata benda dalam selang waktu T dari T1 sampai T2 adalah omega average sama dengan θ2 min θ1 per T2 min T1 sehingga omega average adalah delta theta per delta T. Kecepatan sudut sesaat adalah omega. Ini merupakan batas rasio ketika delta T mendekati 0, sehingga dapat didefinisikan sebagai omega sama dengan limit delta T mendekati 0, di mana delta theta per delta T sama dengan d theta per dt. Yang keempat adalah percepatan sudut atau alfa. Jika kecepatan sudut suatu benda yang berputar tidak konstan, maka benda tersebut mempunyai percepatan sudut. Jika omega 2 dan omega 1 masing-masing adalah kecepatan sudutnya pada waktu T2 dan T1, maka percepatan sudut rata-rata benda yang berputar dalam interval dari T1 hingga T2 didefinisikan sebagai alpha average sama dengan omega 2 min omega 1 per T2 min T1 sama dengan delta omega per delta T. Percepatan sudut sesaat itu adalah alfa. Ini merupakan batas besaran ketika delta T mendekati 0, sehingga didefinisikan sebagai alfa sama dengan limit delta T mendekati 0, delta omega per delta T sama dengan d omega per dt. Satuan percepatan sudut adalah radian per second kuadrat. Persamaan gerak, percepatan linier konstan, dan percepatan sudut konstan. Persamaan linier untuk V sama dengan V0 plus AT, kemudian persamaan sudutnya adalah omega sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T. Kemudian terdapat X min X0 sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Untuk persamaan sudutnya menjadi theta min T0 sama dengan omega 0 dikali T plus setengah alfa T kuadrat. Persamaan linier untuk X min X0 sama dengan setengah dalam kurung V0 plus
dalam kurung T untuk persamaan sudutnya adalah theta min theta 0 sama dengan setengah dalam kurung omega 0 plus omega dikalikan T. Kemudian persamaan linear V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2A dalam kurung X min X0. Sedangkan untuk persamaan sudutnya adalah omega kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan 2 alfa dalam kurung theta min theta 0. Hubungan besaran linear dan sudut. Ada 3 poin penting. Yang pertama, jika garis acuan pada benda tegar berputar membentuk sudut theta, suatu titik dalam benda pada posisi R dari sumbu rotasi bergerak sejauh S sepanjang busur lingkaran, di mana S didefinisikan sebagai theta R dalam ukuran radian. Kemudian, jika benda bergerak dengan kecepatan sudut omega dengan R dipertahankan konstan, maka kecepatan linear V adalah V sama dengan omega dikali R dalam ukuran radian. Yang ketiga, periode resolusi T untuk gerak setiap titik dan benda tegar itu sendiri dirumuskan T sama dengan 2πr per V, sehingga T sama dengan 2π per omega. Selanjutnya terdapat percepatan tangensial dan radial. Terdapat panjang lintasan S sama dengan R dikali theta, maka nilai kecepatan linearnya adalah V sama dengan ds per dt, di mana V sama dengan R dikali d theta per dt, V sama dengan R dikalikan omega. Sehingga percepatan tangensialnya adalah AT sama dengan dV per dt, sama dengan R di omega per dt, di mana AT atau percepatan tangensial itu juga merupakan R dikalikan alfa. Selanjutnya terdapat percepatan radial. Percepatan radial didefinisikan sebagai AR sama dengan V kuadrat per R atau R dikalikan omega kuadrat. Dari beberapa persamaan di atas ini didapatkan nilai A sama dengan akar A tangensial kuadrat ditambah A radial kuadrat sama dengan akar R kuadrat alfa kuadrat ditambah R kuadrat omega pangkat 4 sama dengan R akar alfa kuadrat plus omega pangkat 4. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.